Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Kaum muslimin sidang jemaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Marilah kita kembali memuji Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala sampai detik ini, sampai saat ini masih melimpahkan kepada kita karunia dan nikmat yang sangat banyak, sehingga dengan nikmat itu kita masih bisa melangkahkan kaki, melambaikan tangan, hadir ke dalam masjid ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita berada di penghujung tahun dari tahun Masehi, yang mana setiap tahunnya sebagai seorang muslim kita harus memiliki ghirah. Ghirah itu apa, Pak? Ghirah itu adalah rasa cemburu terhadap syariat Islam. Jadi seorang muslim itu harus ada rasa empati tatkala ada syariat Islam, agama yang dilanggar. Di antara bentuk pelanggaran dari prinsip agama, dari syariat agama Islam adalah keikutsertaan daripada kaum muslimin mencontoh orang-orang kafir gitu. Jadi kita jangan adem ayem aja, Pak. Oh ya, biarin aja gitu. Oh, enggak begitu, Pak. Orang Islam itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Al-Bukhari, ya, innallaha yaghar. Sesungguhnya Allah itu cemburu. Allah saja cemburu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang muslim yang juga cemburu. Cemburu ini maksudnya dia merasa risih ketika ada syariat Islam dilanggar. Sehingganya kalau ada orang yang diam terhadap kemungkaran, maka dipertanyakan keimanannya. Innallaha yagharu wa ghiratullahi an ya'tiyal muslimu ma harramallah. Allah itu cemburu, dan bentuk cemburunya Allah adalah seorang muslim mendatangi atau melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Sehingga sikap seorang muslim tatkala ada kemungkaran. Mungkar itu apa definisinya? Sesuatu yang diingkari oleh syariat. Makanya Rasul mengatakan, man ra'a minkum mungkaron, barang siapa di antara kalian lihat kemungkaran. Mungkar di situ bentuknya jamak, ya, bentuknya umum, karena mungkaron dia isim nakirah pakai tanwin, memiliki makna umum. Jadi siapa saja di antara kalian yang memiliki kemungkaran apa saja gitu, fal yughayyirhu biyadihi, maka kewajibannya kalau dia memiliki kekuasaan, wewenang, otoritas, hendaknya dia rubah dengan tangannya, dia stop gitu. Jangan ini. Fa illam yastati', kalau dia tidak mampu, fa bilisanihi, maka dia ingatkan dengan lisannya. Namun kalau seandainya enggak mampu juga, fa bi qalbihi, maka dia benci dengan hatinya. Namun ingat, kata Rasul,
wa dzalika adhaful iman. Itu adalah bentuk adhaf, yang paling rendah daripada keimanan. Tentu kita tidak mau iman kita rendah. Tentu ya, kita ingin iman kita meningkat terus kualitasnya. Maka supaya kualitas iman kita meningkat, maka kita jangan diam terhadap kemungkaran, minimal kita ingkari dengan lisan kita. Maka apa diantara bentuk kemungkaran itu? Ya seperti yang kita sebutkan tadi ya. Karena ini terjadi, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa Nabi SAW, sebelum Rasul menghapus semua bentuk perayaan orang-orang Quraisy dahulu ataupun kafir Quraisy dahulu sebelum Islam, mereka juga sudah memiliki perayaan, yakni merayakan hari Nairus dan Mihrajan atau Mahrajan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, inna li ahlil jahiliyati yaumani, sesungguhnya orang-orang jahiliyah dahulu memiliki 2 hari, fi kulli sanatin, yang mereka peringatkan pada setiap tahun, yal'abuna fihima, mereka bermain-main memeriahkan hari dua hari tersebut. Falamma qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, tatkala Rasul sampai ke kota Madinah, qala kana lakum yaumani, Rasul bersabda, sesungguhnya kalian memiliki 2 hari waktu atau di masa jahiliyah, tal'abuna fihima, kalian bermain-main pada 2 hari itu, kalian meriahkan, kalian rayakan. Innallaha qad abdala lakum bihima khairan minhuma, Allah Subhanahu wa taala telah mengganti bagi kalian dengannya dengan 2 hari yang lebih baik dari 2 hari itu. Hari apa itu, akhi? Yaumal Fitri wa Yaumal Adha, hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Jadi Nairus itu adalah apa? Ulama bahasa Arab ya mengatakan sebagaimana dalam website muslim.or.id, yang dimaksud dengan hari Nairus ya dalam kamus bahasa Arab, yaitu kamus Al-Mu'asir ya, dijelaskan yang dimaksud dengan Nairus adalah awwalu yaumin fis sanati syamsiyah, hari pertama pada tahun Asyamsiyah Masehi itu. Karena kalau tahun Hijriyah itu menggunakan perhitungan bulan, disebut juga dengan istilah as-sanah al-qamariyah. Kalau Masehi ini ya ulama falak mengatakan itu adalah sanah ya asyamsiyah, perhitungannya melalui perputaran atau revolusi matahari. Jadi hari Nairus itu adalah hari pertama pada tahun matahari atau pada tahun Masehi, indal Furs ya, menurut orang-orang Persia, yakni orang-orang Iran sebelum ditaklukkannya Persia pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian dalam hadis yang sangat jelas sekali, hadis ini disahihkan oleh para ulama hadis, diantaranya oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini hadisnya hadis mauquf ya. Apa itu hadis mauquf? Hadis yang disandarkan kepada sahabat, namun dia bisa menjadi hukumnya marfu. Kenapa? Kalau berbicara tentang perkara gaib. Karena sahabat itu kalau berbicara perkara gaib tidak mungkin lewat logika mereka, pasti itu mereka pelajari dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abil Mughirah, dari Abu Al-Mughirah, an Abdullah bin Amr, ya dari Abdullah bin Amr. Qala, dia telah berkata. Jadi hadis ini, riwayat ini, asar ini disandarkan kepada siapa? Abdullah bin Amr. Beliau berkata, man marra bi biladil a'ajim, barang siapa yang melewati negeri-negeri ajam, itu negeri-negeri kafir. Dalam sebuah riwayat man bana, barang siapa yang membangun. Memang ada 2 riwayatnya. Ada riwayatnya man marra, ada man bana gitu. Fasana'a nairuzahum, kemudian dia membuat acara Nauruz bersama mereka, mengikuti perayaan tahun baru gitu. Namanya Nairuz gitu, dalam bahasa Persia ini. Wa mahrajanahum,
ada yang membaca wa mihrajanahum, dan hari Mihrajan. Ini juga hari besar orang Persia yang beragama Majusi ketika itu. Wa tashabbaha bihim, kemudian dia bertasyabbuh, menyerupai orang-orang tersebut, hatta yamuta, sampai dia mati. Wa huwa kadzalik, dan dia dalam keadaan seperti itu. Ya, jadi kalau ada orang yang ikut ya memeriahkan hari Nowruz atau Mihrajan, kalau di zaman sekarang itu hari Nowruznya adalah tahun baru Masehi, itu Nowruz itu. Jadi kata Abdullah bin Amr ya, kalau dia memperingatinya berarti dia telah bertasyabuh dengan orang-orang Majusi itu sampai dia meninggal. Kalau dia tidak bertobat ketika meninggalnya, husyira ma'ahum, maka dia akan dibangkitkan bersama mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, mau nggak kita, anak kita ternyata ketika bangkit tidak bersama orang Islam, ternyata teman-temannya rupanya siapa? Orang-orang Majusi atau orang-orang kafir. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam Al-Quran juga, kalau kita buka ya Al-Quran, yaitu ya pada surat Al-Furqan ayat 72, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina la yashhaduna az-zura wa iza marru bil lagwi marru kirama, dan orang-orang yang tidak menyaksikan kepalsuan atau sesuatu yang bohong. Wa iza marru bil lagwi, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak berfaedah, perbuatan yang sia-sia, marru kirama, ya, mereka melewati saja dengan kiraman, ya, dengan menjaga kemuliaan diri mereka. Jadi apa yang dimaksud dengan mereka tidak menyaksikan perkara yang palsu atau perkara pembohong itu? Nah, maka az-zur dalam ayat ini kan ayat yang menerangkan sifat orang-orang yang beriman ini, ya. Ibadur Rahman itu, hamba-hamba Allah, ya, hamba-hamba Ar-Rahman. Jadi di antara sifatnya seperti ini, walladzina la yashhaduna az-zura, yaitu orang-orang yang tidak menyaksikan sesuatu yang palsu gitu. Jadi yang palsu itu apa? Di antara tafsirnya, maka para sahabat, Imam Ibnu Katsir menukilkan perkataan ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Kata Imam Ibnu Katsir, waqala Abul Aliyah, berkata Abul Aliyah ketika mentafsirkan firman Allah, la yashhaduna zura, mereka yang tidak menyaksikan sesuatu yang zur, yang palsu. Ya, apa yang dimaksud dengan firman Allah ini? Maka berkata Imam Abul Aliyah, kemudian Imam Tawus, Imam Muhammad bin Sirin, Imam Ad-Dhahhak, Imam Rabi' bin Anas, dan yang selain mereka, yang dimaksud dengan az-zur dalam ayat ini adalah a'yadul musyrikin, adalah idnya, perayaannya orang-orang musyrik. Nah, gitu. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya merayakan perayaan orang-orang musyrik itu hukumnya haram, karena dilarang oleh Allah di sini. Allah nafikan. Hukum asal penafian dalam Al-Quran itu hukumnya haram, ya. Jadi kalau ada larangan atau larangan atau peniadaan, la ilaha illallah, itu kan la itu la nafiyah. La nafiyah itu artinya huruf la yang maksudnya meniadakan. Di sini juga Allah meniadakan. Sifat orang yang beriman itu la yashhaduna zura, mereka tidak menyaksikan az-zur. Zur itu di antara maknanya, kata ahli tafsir dari kalangan ulama tabi'in, adalah a'yadul musyrikin, perayaan-perayaan orang-orang musyrik. Berarti orang yang merayakannya berarti dia melakukan perkara yang haram, ya. Karena setiap penafian dalam Al-Quran dan hadis hukum asalnya memberikan makna haram. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdosa, ya. Jadi nggak boleh kita biasa saja. Kalau tahun baru itu biasa saja, jangan ada dalam hati kita ingin memeriahkannya. Biasa aja kita beraktivitas seperti sehari-hari. Anggap saja nggak terjadi apa, ya, anggap saja ya tidak terjadi apa-apa. Maka sering, ya, pada momen-momen yang seperti ini, maka kita harus sering mengingatkan hal-hal itu, karena banyak sekali, ya, orang-orang yang melakukannya. Bahkan
secara sejarah pun ya, ada ilmuwan barat, saya nggak tahu apakah muslim atau apakah non muslim ya. Jadi ada ilmuwan barat itu menulis sebuah buku dalam berbahasa Inggris Pak ya, yang judul bukunya itu adalah The World Book Encyclopedia. Ya. Buku tentang sejarah dunia gitu ya. Jadi dijelaskan sejarah tentang asal muasal perayaan tahun baru 1 Januari. Rupanya perayaan 1 Januari itu Pak dirayakan pertama kali jauh, ya sudah berabad-abad yang lalu, yaitu pada abad ke-46 sebelum Masehi oleh Julius Caesar, itu yang terkenal ya. Kemudian mereka waktu itu ternyata agamanya masih agama percaya kepada dewa-dewa, paganisme, bahkan belum menganut keyakinan Nasrani mereka. Tanggal Januari, bulan Januari itu sendiri dalam buku itu dikatakan ini diambil dari kata Janus, dan Janus itu adalah salah satu dewanya mereka, dewanya bangsa Romawi itu, yang mana Janus itu memiliki dua wajah, wajah yang di depan dan yang di belakang. Yang di depan itu mereka meyakini dewa ini mengetahui masa yang akan datang, wajahnya sebelah belakang mereka meyakini dewa ini meyakini apa yang telah terjadi pada waktu-waktu yang lampau. Jadi kalau kita merayakan 1 Januari, dia khawatirkan kita ikut memeriahkan seperti orang Romawi kuno ya, memeriahkan dewa mereka, merayakan dewa mereka kan gitu. Karena memang Januari itu ternyata diambil dari kata Janus, dan Janus ini adalah dewanya orang Romawi kuno. Itu pula yang kita rayakan. Nauzubillahi min zalik. Nah ini akan terus kita sampaikan Pak ya. Jadi untuk itu marilah kita jaga terutama diri kita, anak keluarga kita, jangan sampai kita ikut ya merayakan perkara ini Pak. Kenang enggak lama lagi Pak ya. Ya, besok ya tanggal 31 orang udah deg-degan itu ya, menghitung mundur ya. Pas jam 00 ya kan baru dibunyikan trompet, dihidupkan mercon ya. Nah, ini semuanya bukan kebudayaan kita umat Islam. Ya. 6. Baiklah Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pembahasan kita. Kita masih pada babu tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Bab tentang tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membacakan dalil dari penulis dan pensyarah kitab ini. Beliau penulis membawakan dalilnya yang pertama dari surah Al-Isra ayat 57. Sudah kita bacakan alhamdulillah, dan faedah-faedahnya pada pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita masuk dalil yang kedua, masih dari firman Allah dari Al-Qur'an Al-Karim ya. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa qaulihi ta'ala, ini dalil, dan firmannya Allah ini masih dalil tentang apa? Bab tafsir dari tauhid. Apa tafsirnya? Apa penjelasan? Karena tafsir itu Pak secara bahasa artinya al-bayan, penjelasan. Jadi bagaimana penjelasan la ilaha illallah dan syahadat tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Jadi dalilnya yang pertama sudah beliau bawakan surah Al-Isra ayat berapa kemarin Pak? Ayat 57. Nah, sekarang dalil yang kedua surah ya Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27. Surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Itu Az-Zukhruf 26. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Itu Az-Zukhruf ayat 27. Yang artinya, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya. Jadi Nabi Ibrahim ini sosok Nabi yang banyak Allah jelaskan dalam Al-Quran. Bahkan ada surat khusus namanya surah Ibrahim. Dan banyak menceritakan tentang bagaimana beliau tegas ya di dalam masalah tauhid.
dan berlepas diri dari bentuk-bentuk kesyirikan. Itu Nabi Ibrahim. Beliau ini ya tidak tawar-menawar kalau berhubungan dengan syirik, Pak. Walaupun pelaku syirik itu dari ayah beliau sekalipun, kalau salah tetap beliau bilang salah. Beliau ya tidak apa namanya itu, Pak, ya tidak segan-segan gitu. Kalau yang berbuat syirik itu walaupun sekalipun ayah beliau, maka beliau tidak segan menegurnya, tentu dengan cara yang baik beliau. Bahkan raja sekalipun kalau berbuat syirik, beliau tegur. Raja Namrud ya, sampai-sampai mau dibakar hidup-hidup, enggak apa-apa kata beliau. Kalau seandainya ajalku datang, ya aku meninggal, namun Allah tunjukkan kekuasaannya. Allah nampakkan mukjizat Nabi Ibrahim. Allah berfirman kepada api, ya nar kuni bardaw wa salama. Wahai api, kata Allah, jadilah engkau dingin dan keselamatan li Ibrahim, bagi Nabi Ibrahim. Sehingga dengan mukjizat yang Allah berikan kepada beliau, api tidak sanggup membakar jasadnya Nabi Ibrahim. Ini merupakan tanda kenabian beliau, menunjukkan beliau ini ternyata tidak hanya seorang dai biasa, namun ternyata beliau adalah utusan Allah, Rasulullah, dan termasuk ulul azmi, Rasul yang memiliki kemuliaan dan keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Allah, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya. Apa yang dikatakan Ibrahim kepada ayah dan kaumnya? Innani bara'un, sesungguhnya aku berlepas diri, aku tidak ikut. Nah, itu Pak, berlepas diri itu artinya, Pak, kita nggak loyal lagi. Sudah, kita nggak pro, kita nggak memihak. Itu artinya baro. Ya, baro itu sirah mubalaghah. Kalau bariun itu apa beda baroun dengan bariun? Kalau baroun betul-betul berlepas diri gitu. Ya, sangat berlepas diri gitu. Mimma ta'budun, dari apa yang kalian sembah gitu. Jadi begitulah sikap kita. Seharusnya kita dari bentuk-bentuk ritual, bentuk-bentuk penyembahan agama-agama lain, agama-agama non-muslim, atau dalam istilah Al-Quran dikatakan agama-agama kafir, maka kita harus melepas diri, Pak. Artinya kita betul-betul enggak ikut-ikutan, kita enggak pro gitu, kita enggak memihak sedikit pun kepada mereka. Namun hari ini kita sayangkan ya, ada orang yang mengatakan, mengatasnamakan orang yang toleran ya, pergi dia ke gereja, Pak, selamat Natal ya gitu. Ya, ikut bahkan tahlilan di gereja, na'udzubillahi min zalik gitu. Itu bukan toleransi yang dibenarkan dalam Islam, Pak. Itu adalah toleransi kebablasan ya. Itu ya sudah mencampur adukan antara yang hak dan yang batil gitu. Maka kita umat Islam memang kita memiliki prinsip, dalam artian kata itu salah, itu kesyirikan yang mereka lakukan, dosa, itu keyakinan kita. Namun ini bukan berarti kita radikal, Pak ya. Ya. Bukan berarti itu adalah kekerasan, bukan. Ini adalah prinsip agama. Nah, kalau kekerasan itu ya kita sama-sama ngajak orang, ya kita bubarin aja lah itu. Kita bakar. Nah, itu memang enggak boleh, itu bukan ya wewenang kita. Ya kan enggak boleh, haram hukumnya ya. Namun kita memiliki prinsip tidak ikut ya dengan mereka kan gitu. Illalladzi fatarani, ya, kecuali aku hanya ya menyembah zat yang telah menciptakanku, itu Allah. Fa innahu sayahdini, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepadaku. Ini sikap yang sangat luar biasa. Jadi Nabi Ibrahim ketika diajak oleh ayahnya, oleh kaumnya, ayo Ibrahim sembah itu pohon, sembah itu patung, Nabi Ibrahim mengatakan tidak gitu. Saya berlepas diri kepada apa yang kalian sembah itu. Saya nggak ikut campur ya. Iya, saya nggak mau melakukan apa yang kalian lakukan. Saya tidak meyakini seperti apa yang kalian yakini kan gitu. Dan Nabi Muhammad SAW pernah juga ditawarkan oleh orang kafir Quraisy, Pak, yang merupakan sebab turunnya surat Al-Kafirun. Jadi suatu ketika orang kafir Quraisy mengatakan, wahai Muhammad, janganlah berdakwah lagi.
Jangan ajak kami meninggalkan sesembahan kami, patung-patung kami. Berhentilah wahai Muhammad, kita damai. Sehari kami ikut kamu, kami hanya menyembah Allah saja sehari. Tapi hari yang kedua giliran kamu Muhammad. Engkau datang, ayo kita sama-sama nyembah, ya kan? Nah, kita akur saja. Dan kata Nabi Muhammad, tidak. Turunlah firman Allah, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wahai Muhammad, qul, katakan wahai Muhammad, kata Allah, ya ayyuhal kafirun, katakan kepada orang kafir itu, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah gitu. Karena a'budu itu fi'il mudhari, ya. Maknanya dua, sedang dan akan. Aku sedang tidak akan gitu ya. Ya kan? Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Demikian pula kalian, wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah gitu. Di akhir ayat apa? Lakum dinukum, bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku gitu. Artinya nggak ikut-ikutan atas ritual mereka kan gitu. Nah, ini kan sekarang nggak Natal bersama. Na'udzubillahi min zalik. Ya Natal itu kan artinya ini subhat nih Pak ya. Natal itu kan Pak Ustadz artinya kan kita ulang tahun Nabi Isa. Sudah dibantah oleh orang Kristen sendiri. Irene Handoyo kalau nggak salah itu namanya, mantan biarawati. Ya, beliau mengatakan tidak benar, tidak ada bukti yang otentik, tidak ada bukti sejarah, referensi yang bisa dipertanggungjawabkan bahwasanya Yesus menurut mereka. Kalau menurut kita Nabi Isa itu lahir pada tanggal 25 Desember. Nggak ada gitu. Itu hanya buatan mereka saja. Karena pada tanggal 25 Desember itu adalah hari di mana raja saya lupa ya, salah satu raja Romawi itu masuk Kristen gitu. Nah, namun itu bertepatan dengan penyembahan mereka juga gitu. Dan dikait-kaitkanlah dengan kelahiran Nabi Isa, padahal tidak ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan bahwasanya Nabi Isa itu lahir pada tanggal 25 Masehi. Kalau itu alasannya hanya sekedar ulang tahun Nabi Isa. Dan kemudian ulang tahun itu memang nggak ada dalam Islam gitu. Bahkan Nabi Muhammad aja nggak boleh kita merayakan ulang tahunnya, Pak. Karena memang Nabi nggak suruh kita melakukannya. Padahal Nabi bisa, para sahabat pun mampu untuk mengerjakannya. Para sahabat itu paling paham, paling cinta kepada Nabi. Namun para sahabat tidak pernah mengajak sahabat yang lain ultah Nabi, memperingati ultahnya Nabi Muhammad. Nggak ada Pak. Happy birthday Nabi, nggak ada itu. Iya, nggak ada. Jadi orang yang memperingati maulid Nabi itu sama dengan itu Pak. Ya kan? Cuman bahasanya bahasa Indonesia, di-Arab-Arabkan. Barakallahu fi umrik kan gitu. Sama aja artinya happy birthday itu. Ya sama aja. Tapi kalau happy birthday pakai bahasa Inggris, dia pakai bahasa Arab. Nah, ini kan seolah ingin di-Arab-Arabkan Pak. Nah ini, jangan kita tertipu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ternyata memperingati ulang tahun Nabi itu adat kebiasaan orang Nasrani ternyata. Karena orang Nasrani lah yang pertama kali mereka ingin ya memeriahkan ulang tahun Nabi Isa, kata mereka. Ternyata nggak tepat tanggalnya gitu. Tanggalnya dibuat-buat saja, diterka-terka saja. Kalau bahasa Minang ya kan tako-tako wok gitu Pak. Ya. Diterka-terka saja gitu. Karena memang nggak bisa dibuktikan. Bahkan Dr. Zakir Naik itu menantang semua pendeta yang katanya hebat ya dalam bidang kekristenan, yang ahli teologinya mereka atau ahli kristologi kan gitu. Coba sebutkan bukti yang jelas bahwasanya tanggal 25 itu adalah hari kelahirannya. Dari mana sumber referensinya? Ternyata tidak valid. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullahu taala, qala asy-syarihu hafizahullahu taala. Makna dari firman Allah, bara'um mimma ta'budun. Karena memang buku ini luar biasa Pak ya, Masya Allah, sangat ringkas sekali menjelaskan mufradat atau kosakata Al-Quran gitu. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un. Apa arti kata bara'un gitu ya? Mimma ta'budun itu apa artinya? Ai bari'un.
Artinya adalah berlepas diri. Namun apa beda barok dengan bari? Kalau bari itu berlepas diri, sekedar berlepas diri saja. Namun kalau baraun, ini sirah mubalaghah dalam bahasa Arab ya, yang maknanya betul-betul atau sangat berlepas diri gitu. Ai bariun, yaitu berlepas diri, min jami'i ma'budatikum, dari segala sesembahan kalian. Jadi Nabi Ibrahim seperti itu Pak, dan itu yang harus kita lakukan juga. Karena Nabi Ibrahim itu Allah katakan pada diri Nabi Ibrahim itu terdapat apa? Contoh teladan yang baik. Itu dalam surat Al-Mumtahanah. Ya. Dalam surat Mumtahanah. Kita lihat ayatnya. Surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Catat ya, bahwasanya Allah menyuruh kita menjadikan Nabi Ibrahim sebagai tuntunan, contoh teladan yang baik dalam kehidupan ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh bagi kalian ada contoh teladan yang baik fi Ibrahim, pada diri Nabi Ibrahim, wallazina ma'ahu iz qalu, dan orang-orang yang bersama beliau, sahabatnya Nabi Ibrahim, iz qalu liqaumihim, tatkala mereka berkata kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Disuruh jangan loyal kepada mereka. Berlepas diri, harus berlepas diri itu artinya Pak, kita betul-betul enggak pro lagi, udah itu salah gitu. Itu yang berlepas diri. Pak ya, saya berlepas diri dari minuman keras misalkan, karena itu adalah haram. Berlepas diri artinya kita betul-betul meyakini itu bukan satu yang baik. Kita memutuskan kesukaan kita terhadap sesuatu yang kita berlepas diri itu. Jadi berlepas diri itu artinya adalah anti loyal gitu. Ada wala, kebalikan baro itu Pak, wala. Wala itu artinya loyal. Loyal itu apa artinya Bang? Nah, dia loyal sama bapaknya. Loyal itu artinya pro, mendukung. Nah, jadi kebalikan dari loyal itu adalah anti loyalitas. Artinya dia nggak mendukung, dia nggak pro gitu Pak ya. Jadi Nabi Ibrahim itu bilang sama kaumnya, kami berlepas diri, kami nggak lagi loyal kepada kalian, dari kalian gitu. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah selain Allah, dan dari apa yang kalian sembah min dunillah, dari selain Allah, kafarna bikum, kalau itu yang kalian lakukan maka kalian itu menurut kami adalah kafir. Jadi kalau mengkafirkan yang kafir itu boleh, bahkan wajib Pak. Yang nggak boleh itu dalam agama kita mengkafirkan orang yang tidak kafir. Tapi kalau udah jelas-jelas kafir ya harus kita kafirkan memang. Kalau nggak kita kafirkan, nauzubillah, berarti kita mendustakan Al-Quran. Makanya ada kaidah ulama mengatakan, man lam yukaffiril kafir fahuwa kafir. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir. Maksudnya apa? Dia tidak mengkafirkan apa yang telah jelas Allah kafirkan. Sekarang Fir'aun, kafir Fir'aun itu, ya kan? Dia mengatakan Fir'aun nggak kafir. Orang Nasrani itu kafir. Allah sendiri mengatakan itu. Oh, katanya nggak boleh kita bilang dia kafir. Nauzubillah. Ya, itu kesalahan besar itu. Namun kita tetap ya mengatakan orang yang salah seperti itu, nggak bisa juga kita langsung vonis kafir. Mungkin dia bodoh, ada penghalangnya, ya, ada uzurnya untuk dikafirkan orang Islam yang tidak mengkafirkan orang kafir tersebut gitu. Namun secara umum perbuatannya itu dosa besar yang luar biasa, bahkan kekufuran ya. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang yang sudah jelas kafir, yang Allah kafirkan, nah ini nauzubillah. Karena Nabi Ibrahim saja mengkafirkan orang-orang yang menyembah selain Allah. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu, dan tampaklah antara kita dan kalian permusuhan gitu. Wal baghdha, dan kebencian selama-lamanya. Artinya kita harus benci, Pak. Ada kekufuran, kita benci dengan kekufuran itu. Namun ya, benci tidak identik dengan kita harus memain kekerasan, enggak.
Karena masalah melemah iman itu Pak, kita membenci ya dengan hati kemungkaran itu. Yang maksiat saja kita harus benci. Khamar, ada orang minuman khamar, kita benci dengan perbuatannya. Ada orang membunuh, kita benci dengan perbuatannya, harus gitu. Apalagi yang lebih besar dari dosa membunuh, yaitu perbuatan apa Pak? Syirik. Maka tentu kita harus sangat benci kepada kesyirikan tersebut. Sehingganya di sini ya kan, Nabi Ibrahim dan kaum dan sahabatnya mengatakan dalam surah Al-Mumtahanah ayat keempat ini, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan, dan tampaklah antara kita dan kalian al-adawah, permusuhan, wal baghdha'u, dan kebencian, abadan, selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah saja. Illa qaula Ibrahim li abihi, kecuali ada perkataan Nabi Ibrahim terhadap ayahnya, la astaghfiranna laka, ayahku, sungguh aku akan mohon ampunan untukmu kepada Allah. Wa ma amliku laka minallahi min syai', aku tidak kuasa atasmu ya kan dari Allah sedikit pun. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Kemudian dalam ayat yang lain, ketika ayahnya itu meninggal dalam kekufuran, maka tidak boleh lagi, dilarang ya Nabi Ibrahim untuk memohonkan ampunan, beristighfar kepada ayahnya ketika jelas ayahnya meninggal dalam syirik besar. Nauzubillahi min zalik. Rabbana ya Rabb kami, alaika tawakkalna, ya kan, atasmulah kami berserah diri, wa ilaika anabna, dan kepadamulah kami kembali, wa ilaikal masir, engkaulah tempat kami ya kan dikumpulkan, ya kami dikembalikan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ya prinsip bara ya, al-bara'ah, berlepas diri dari seluruh sesembahan selain Allah, ini adalah prinsip tauhid. Dan ini adalah makna dari la ilaha, tafsir dari la ilaha, tidak ada ilah. Artinya ketika kita mengucapkan la ilaha itu Pak, kita mesti ya berlepas diri, bara ya, dari segala sesuatu yang disembah selain Allah. Dan dalam hati kita ada kebencian betul dengan syirik itu Pak. Nggak boleh kita pro ya kan, oh mantap lah syirik itu kan, Bapak Ustadz, orang ke kuburan itu kan dapat duit katanya. Setiap orang yang istighosah situ ngasih duit, nggak boleh. Ini salah. Walaupun mau dikasih miliaran tapi itu syirik, maka tetap kita harus ada rasa benci dalam hati kita. Iya, karena syirik ini perbuatan maksiat yang paling besar Pak. Sekarang ada orang berbuat zina, benci nggak kita Pak? Harus kita benci perbuatan zina itu, harus kita cemburu ya kan. Itulah yang disebut dengan benci karena Allah. Iya, ya, al-bughdhu fillah, ya kan, benci karena Allah, wal hubbu fillah, dan cinta karena Allah. Harus ada rasa benci gitu. Maka ketika kita benci dengan kemungkaran, dengan kesyirikan, dengan kebid'ahan, ini bukan maknanya radikal gitu. Karena orang kan seperti itu, wah ini kaum radikal kok benci dengan maksiat. Nauzubillah ya. Ya. Padahal itu yang Allah suruh, bukan radikal itu. Kalau yang radikal itu sudah ya sampai apa Pak, melakukan hal-hal yang bukan ranah dia, yang bukan otoritas dia. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dan orang kafir pun bertingkat-tingkat. Itu sering kita sampaikan. Ada orang kafir yang hanya sebatas kita benci dengan hati dan tindakan kita. Maksudnya apa? Kita nggak boleh mengganggu dia gitu. Kita nggak boleh mengganggu dia. Namun dalam hati kita tetap benci dengan kekufuran yang dia amalkan, kesyirikan yang ada pada perbuatannya. Namun kita nggak boleh menyakiti dia, nggak boleh mengambil hartanya gitu ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian illallati fatarani, surah yang ke-27-nya dari ayat yang ke-27 dari surah Az-Zukhruf ini. Kecuali yang telah menciptakanku, ai khalaqani. Jadi fatara ini maknanya khalaqa, yang telah menciptakan, ni aku, ai khalaqani, yaitu yang telah menciptakanku. Siapa yang telah menciptakan kita Pak?
Siapa Pak? Wa huwallahu, dia adalah Allah. Fahuwa ma'budi, dia adalah sesembahanku. Ma'bud itu sesembahan. Ya, di situ itu artinya aku ya. Ma'budi, sesembahanku. Wahdahu, semata. Dia saja satu-satunya gitu. Jadi dalam ayat ini terdapat dua kaidah dalam memahami makna la ilaha illallah, yaitu yang pertama an-nafyu, peniadaan, ya kan? Innani bara'un mimma ta'budun, itu namanya peniadaan. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Itu kita meniadakan, menafikan dari segala yang disembah selain Allah. Itu namanya penafian. Kemudian yang kedua al-isbat, ya, ini nanti dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, yaitu penetapan. Apa yang kita tetapkan Pak? Hanya Allah lah ma'budi, sesembahan aku, sesembahan kita semata, dan tidak ada sesembahan selain Allah SWT. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berat disembah secara benar kecuali Allah. Kemudian kata beliau al-ma'na al-ijmaliyu lil ayati, makna secara global ya, secara umum gitu. Al-ijmal itu artinya umum Pak ya, global gitu. Makna global dari ayat di atas. Ayat yang mana Pak? Surah Zukhruf ayat 26 sampai 27. Jadi apa makna umum ayat itu gitu ya? Kata beliau annahu yukhbiru, sesungguhnya dia Allah mengkabarkan, subhanah, Allah yang maha suci. Sesungguhnya Allah yang maha suci mengkabarkan, menginformasikan an abdihi, tentang hambanya, wa rasulihi, dan utusannya dan rasulnya, wa khalilihi, dan kekasihnya. Siapa dia? Ibrahim. Jadi ayat itu menceritakan tentang Nabi Ibrahim, hamba Allah, Rasul Allah, kekasih Allah. Tentang apa Pak? Bagaimana sikap Nabi Ibrahim gitu terhadap syirik dan pelaku kesyirikan, itu yang Allah kabarkan. Annahu tabarro'a, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu tabarro'a, tabarro' ya, baro, berlepas diri, min kulli ma ya'budu abuhu wa qaumu, dari segala yang disembah oleh ayah dan kaumnya. Jadi Nabi Ibrahim itu betul-betul nggak main perasaan Pak. Kok ayah saya segan saya bilang syirik itu salah Pak. Ayah saya nih Pak gitu. Saya sayang sama ayah saya. Nabi Ibrahim enggak. Sayang, tapi kalau sudah masalah agama nanti dulu kan gitu. Karena cintanya Nabi Ibrahim sama Allah yang pertama kali gitu. Kalaupun Allah ayahnya senang sama dia, suka sama Nabi Ibrahim, ridho sama Nabi Ibrahim, ternyata nanti Allah yang marah sama dia, no way kata Nabi Ibrahim ya. Tentu cinta Allah lah yang pertama kali dia dahului, sehingga dia berani Pak, nggak segan-segan dia bilang ayahnya salah. Lepas diri Nabi Ibrahim ya terhadap apa yang disembah oleh ayah dan kaumnya. Jadi Pak, kalau ayah kita sekarang misalkan Pak ya ke dukun, kita bilang salah ya. Karena saya sayang sama ayah lah saya ingatkannya. Kalau saya nggak sayang sama ayah, saya biarin saja masuk neraka kan gitu. Saya pingin ayah jauh dari syirik ini. Saya pingin kita semua tidak hanya bersaudara, tidak hanya berkasih sayang di dunia ya, saya pingin ya kan kekerabatan kita, saya ingin hubungan kita ayah tidak hanya di dunia namun sampai ke akhirat. Namun kalau seandainya saya nggak tegur syirik ini, ya kita terpisah, kita nggak bisa lagi bersama di akhirat ya kan? Karena Allah sudah menetapkan orang musyrik, pelaku syirik besar itu Allah haramkan baginya apa? Surga. Nggak bisa masuk surga Pak. Allah sendiri yang mengatakan, bukan saya kan gitu. Bukan kita yang bilang. Allah dalam surah Al-Maidah ayat 72 Allah yang mengatakan. Al-Quran itu adalah sumber hidayah. Hidayah Allah yang mengatakan Al-Quran. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, artinya dia berbuat syirik lantas mati, lantas datang ajalnya, dan dia belum sempat bertobat dari syirik besar itu, maka apa kata Allah? Faqad harramallahu alaihil jannah. Sungguh Allah telah mengharamkan baginya surga. Wa ma'wahun nar,
dan tempatnya apa? Neraka. Nauzubillahi min zalik. Luar biasa syirik ini, Pak. Sehingga ya 13 tahun Nabi itu fokus ya. Nabi dicela, Nabi dibilang gila, Nabi dilempari, Nabi diludahi, Nabi diinjak-injak martabatnya, marwahnya, ya, tidak berharga lagi. Namun Nabi tetap tegar berdakwah. Karena Nabi itu sayang sama umatnya. Karena Nabi itu sangat cinta kepada bangsa Quraisy waktu itu. Nabi ingin bangsa Quraisy ini selamat dari siksa api neraka, walaupun dirinya dihina tidak apa-apa. Yang penting mereka diselamatkan oleh Allah. Itu luar biasanya orang-orang yang berdoa kepada tauhid. Jadi orang mengingatkan orang dari syirik itu orang yang cinta sebenarnya, Pak. Orang yang cinta kepada saudaranya, orang yang paling empati, Pak. Sekarang orang empati hanya dilihat simpatinya orang dengan materi, dengan duit. Nah, kalau orang ngasih duit, nah berarti orang itu simpati ya. Tidak gitu. Nah, orang yang simpati sebenarnya ada orang yang perhatian terhadap akhirat seseorang gitu. Dia pingin orang itu tidak hanya sukses beruntung di dunia, karena dunia ini sementara, akhirat selamanya gitu. Nah, maka orang yang mengajak kepada tauhid, orang yang melarang syirik adalah orang yang paling perhatian kepada kaum muslimin. Mereka lah ahlu sunnah. Mereka lah yang dikatakan oleh Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, ahlu sunnati, ahlu sunnah itu adalah arhamun nasi bil khalqi, manusia yang sangat penyayang dengan makhluk gitu. Wa a'lamun nasi bil haq, dan orang yang paling mengetahui, yang paling alim tentang al-haq, tentang kebenaran. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena mengingat waktu dan juga cuaca ya, yang qadarullah hujan, Allahumma shayban nafi'an, semoga hujan ini bermanfaat. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.